Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajarnya ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita kembali belajar tentang tematik muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Dan materi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang potensi kekayaan alam laut Indonesia. Tapi sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita pelajari hari ini diberkahi oleh Allah dan juga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Oke, untuk doanya akan Bapak pimpin dan kalian ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan belajar tentang potensi kekayaan alam laut Indonesia. Pasti kalian sudah tahu kan, kalau Indonesia memiliki pantai yang sangat panjang, pantai yang sangat banyak. Dan kalau kita punya pantai yang sangat banyak, secara otomatis pasti kita punya laut yang sangat luas. Dan kalau kita punya laut yang sangat luas, pasti banyak binatang-binatang laut yang hidup di dalam laut, betul? Oke, emang potensi kekayaan alam laut di Indonesia apa aja sih, Pak? Oke, kita akan bahas ya. Jadi, kenapa Indonesia memiliki pantai yang sangat banyak? Karena Indonesia merupakan negara yang memiliki garis pantai terpanjang kedua dunia. Dengan garis pantainya sepanjang 95.181 km yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Wah, panjang banget ya. Karena dari ujung Indonesia ke ujung Indonesia lagi tuh. Selain Indonesia memiliki garis pantai yang panjang, Indonesia juga memiliki ribuan pulau, bahkan jumlahnya lebih dari 10.000. Itulah mengapa Indonesia disebut negara kepulauan terbesar di dunia. Tapi, walaupun Indonesia memiliki banyak pulau, ternyata 2/3 dari luas wilayah Indonesia itu merupakan lautan. Itulah mengapa Indonesia juga disebut sebagai negara maritim. Karena Indonesia memiliki luas laut yang sangat luas. Bahkan dari 3/3, 2/3-nya merupakan luas laut Indonesia. Yang luas laut Indonesia mencapai sekitar 5,8 juta kilometer persegi. Itu sangat luas. Karena 2/3-nya adalah luas lautan. Sedangkan 1/3-nya merupakan luas daratan Indonesia. Nah, dengan laut yang sangat luas itu, tentunya Indonesia memiliki berbagai macam kekayaan yang harusnya kita bangga dengan kekayaan laut yang kita miliki di Indonesia. Apa saja sih? Oke, kita simak. Yang pertama, Indonesia memiliki beragam ikan laut atau binatang-binatang laut yang hidup di dalam laut tentunya. Dan diperkirakan Indonesia memiliki potensi biota-biota laut sebanyak 12,54 juta ton per tahun. Banyak banget kan? Dan kalau misalnya kita makan ikan laut sebanyak mungkin atau setiap hari di sepanjang tahun itu 12,5 juta ton pun nggak akan sampai kan. Mungkin kita akan makan ikan laut selama 1 tahun itu mungkin 10 kilo atau bahkan lebih. Dan itu masih sangat sedikit dari potensi ikan laut dan biota-biota laut atau binatang-binatang laut yang merupakan potensi ikan laut di Indonesia, yaitu sebesar 12,54 juta ton per tahun. Dari banyaknya ikan laut atau biota-biota laut yang hidup di Laut Indonesia, 37%-nya merupakan spesies ikan dunia. Jadi dari 100% spesies ikan laut di dunia, 37%-nya merupakan spesies yang hidup di Indonesia. Itu merupakan jumlah yang sangat banyak karena hampir setengah, mendekati setengah atau setengah spesies
binatang laut, yaitu 37% spesiesnya hidup di Indonesia, sedangkan sisanya hidup di seluruh dunia. Yang kedua, terumbu karang. Tentu terumbu karang di Indonesia sangat banyak karena jumlah ikan atau biota laut di Indonesia pun sangat banyak. Dan berapa sih jumlah terumbu karang yang ada di Indonesia? Di Indonesia, luas terumbu karang mencapai 284,3 ribu kilometer persegi atau setara dengan 18% terumbu karang di dunia. Lagi-lagi, dari 100% terumbu karang di dunia, 18%-nya adalah dari Indonesia. Berarti sangat luas ya terumbu karang di Indonesia. Dan apakah kalian tahu terumbu karang merupakan habitat hidupnya ikan laut dan biota-biota laut lainnya untuk tetap tinggal di Laut Indonesia. Nah, selanjutnya setelah ikan laut dan terumbu karang, kekayaan Laut Indonesia selanjutnya adalah kawasan konservasi laut. Sebenarnya, kawasan konservasi laut ini meliputi ikan laut dan biota-biota laut serta terumbu karang. Namun, untuk kawasan konservasi laut ini merupakan kawasan yang meliputi ikan dan biota laut dan terumbu karang yang dilestarikan oleh pemerintah untuk menjaga kelestarian kehidupan alam bawah laut yang meliputi ikan, biota laut lainnya, dan terumbu karang. Dan di Indonesia memiliki kawasan konservasi laut mencapai 23,14 juta hektar atau 7,12% dari luas perairan Indonesia. Ini merupakan luas kawasan konservasi laut yang sangat luas ya, karena ini merupakan data dari 2019, bukan data 2021. Berarti tandanya dari seluruh luas lautan di Indonesia, 7,12%-nya itu merupakan kawasan yang dilestarikan oleh pemerintah. Seperti itu. Nah, selain kehidupan bawah laut seperti ikan laut, binatang laut lainnya, terumbu karang yang dilestarikan dan yang dilestarikan, ada lagi nih kekayaan laut yang mungkin tidak terlihat, yaitu sumber daya non-hayati atau sumber daya yang tidak terbarukan. Kalian pasti tahu kan apa saja sumber daya yang tak terbarukan. Nah, sumber daya tak terbarukan ini terletak di dasar Laut Indonesia yang jika ingin kita peroleh, kita harus melakukan proses yang sangat rumit. Itu yang merupakan kekayaan laut Indonesia yang mungkin akan sangat luar biasa jika kita memperoleh seluruhnya. Selanjutnya, setelah ikan laut, terumbu karang, kawasan konservasi laut, sumber daya non-hayati atau sumber daya tak terbarukan, kita juga memiliki hutan bakau atau hutan mangrove. Walaupun hutan mangrove ini bukan merupakan kekayaan dasar laut, tapi hutan mangrove ini merupakan kekayaan laut Indonesia karena hutan mangrove terletak di bibir pantai yang ada di Indonesia. Dan luas hutan mangrove-nya di Indonesia mencapai 3,617.000 hektar di seluruh Indonesia. Itu merupakan kawasan yang sangat luas ya. Nah, setelah kita tahu nih kekayaan laut Indonesia dari ikan laut dan biota-biota laut atau binatang-binatang laut lainnya yang jumlahnya sangat banyak, yaitu 37% dari spesies ikan di dunia, terumbu karang yang luasnya mencapai 18% terumbu karang dunia, konservasi laut yang sangat banyak, selanjutnya sumber daya non-hayati yang belum tergali semuanya, dan hutan mangrove yang juga sangat luas, kita akan lebih rinci nih mengetahui tentang kekayaan laut Indonesia. Yang pertama kita bahas tentang ikan laut atau biota-biota laut yang ada di Indonesia. Yang pertama, dari 37% spesies ikan atau binatang-binatang laut yang ada di Indonesia, lebih rincinya Indonesia memiliki 8.500 spesies ikan dari seluruh spesies ikan yang ada di dunia. Dan itu menyumbang 37% spesies ikan di dunia. Selain spesies ikan, Indonesia juga memiliki 555 spesies rumput laut. Dan
juga spesies-spesies binatang-binatang laut lainnya yang sangat banyak. Selanjutnya, Indonesia juga memiliki 950 biota terumbu karang yang juga merupakan tempat tinggal biota-biota laut lainnya yang sangat banyak tentunya. Dan dari jumlah ikan laut dan biota-biota laut serta terumbu karang yang ada di Indonesia, Indonesia memiliki 166 kawasan taman laut atau konservasi laut yang 166 diantaranya merupakan kawasan yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan 30 kawasan lainnya dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berarti total taman laut atau taman konservasi laut yang ada di Indonesia totalnya ada 196. Itu dari seluruh jumlah taman konservasi laut yang ada di Indonesia. Nah, tadi kita bicara tentang sumber daya non-hayati atau sumber daya tak terbarukan. Apa aja sih sumber daya tak terbarukan yang ada di Indonesia? Yang tentunya ada di dasar laut Indonesia. Yang pertama, ada minyak dan gas bumi. Pasti kalau kalian belajar tentang sumber daya tak terbarukan, biasanya kalian akan melihat gambar ada sebuah bangunan yang tinggal atau yang ada di tengah laut. Nah, itu merupakan tempat untuk mengolah atau menambang minyak dan gas bumi yang ada di dasar laut. Selain minyak dan gas bumi, ada timah, emas dan perak, dan masih banyak kekayaan atau sumber daya non-hayati lainnya yang ada di dasar laut Indonesia. Tentunya itu adalah sumber daya yang sangat banyak ya, yang fungsinya akan sangat luar biasa jika kita bisa memiliki itu semua. Selanjutnya, ada hutan mangrove atau hutan bakau. Nah, hutan bakau ini berfungsi untuk habitat binatang-binatang laut seperti mungkin kepiting bakau atau ikan-ikan laut lainnya yang tumbuh atau yang hidup di bawah hutan bakau atau yang hidup di rawa-rawa atau di akar-akar hutan mangrove atau di pohon mangrove. Dan selain sebagai habitat binatang laut, hutan mangrove juga memiliki fungsi untuk melindungi pantai dari abrasi atau pengikisan wilayah pantai seperti itu. Jadi hutan mangrove juga merupakan kekayaan yang sangat bermanfaat karena melindungi pantai kita dari abrasi. Selanjutnya, apa aja sih potensi kekayaan laut Indonesia yang sudah tadi dijelaskan? Ikan yang banyak, terumbu karang yang sangat luas, konservasi laut yang juga sangat luas, sumber daya sumber daya tak terbarukan yang belum tergali semuanya, dan hutan mangrove juga sangat luas. Yang pertama, dengan jumlah ikan yang sangat banyak, Indonesia memiliki potensi atau ikan-ikan yang ada di laut Indonesia berpotensi sebagai sumber mata pencaharian bagi masyarakat sekitar yang hidup di daerah pantai, yaitu mereka menjadi nelayan untuk menangkap ikan-ikan laut untuk dijual dan dikonsumsi. Selain nelayan selain sebagai sumber mata pencaharian, yaitu menangkap ikan-ikan laut untuk dijual dan dikonsumsi, Indonesia juga banyak budidaya ikan, yaitu ikan hias yang bisa kita budidayakan, yang mungkin akan kita lihat di akuarium-akuarium sebagai ikan hias seperti itu. Selanjutnya, selain ikan sebagai sumber mata pencaharian dan budidaya, tentunya biota-biota laut lainnya juga seperti itu. Misal lobster atau kepiting itu merupakan sumber mata pencaharian juga karena bisa dicari oleh nelayan dan bisa diperjualbelikan serta dikonsumsi. Selanjutnya setelah ikan yaitu terumbu karang. Terumbu karang merupakan habitat biota laut seperti ikan dan binatang-binatang laut lainnya yang sekaligus bisa menjadi taman wisata bawah air seperti di Taman Laut Bunaken atau Taman Laut Raja Ampat. Itu merupakan pusat terumbu karang terbesar di Indonesia dan terindah tentunya, karena di sana terdapat berbagai macam jenis terumbu karang dan
berbagai macam jenis ikan. Nah, Taman Laut Bunaken atau Taman Laut Raja Ampat itu merupakan salah satu kawasan konservasi laut atau kawasan taman laut. Dan kawasan taman laut itu atau kawasan konservasi laut itu merupakan tempat pelestarian biota laut seperti ikan dan biota laut lainnya serta terumbu karang yang hidup di Indonesia, sekaligus menjadi tempat wisata bawah air. Tapi untuk wisata bawah air yang ada di Taman Konservasi Laut ini adalah tempat konservasi laut yang dilindungi atau dilestarikan oleh pemerintah. Tidak boleh sembarang orang menyelami atau melihat konservasi laut dengan cara merusak. Itu tidak boleh karena akan merusak habitat ikan-ikan laut. Selanjutnya, untuk sumber daya yang tak terbarukan. Sumber daya tak terbarukan biasanya terletak di lepas pantai atau di tengah laut. Nah, sumber daya ini atau sumber daya tak terbarukan ini merupakan cadangan atau sumber daya di masa depan seperti minyak dan gas bumi, emas dan perak dan lain sebagainya. Itu merupakan cadangan sumber daya di masa depan dan bisa menjadi sumber pendapatan negara karena apabila dikelola dengan baik, misalnya kita menambang minyak dan gas bumi lalu kita olah dan kita ekspor, itu bisa menambah sumber pendapatan negara. Selanjutnya, hutan mangrove. Hutan mangrove itu seperti yang tadi dijelaskan, melindungi dari abrasi pantai atau pengikisan wilayah pantai dan juga bisa menjadi tempat atau taman wisata hutan mangrove. Karena selain tadi bisa menjadi habitat hidup biota laut, biasanya hutan mangrove juga digunakan atau dimanfaatkan sebagai taman wisata hutan mangrove. Misal kita berkeliling hutan mangrove untuk mendapatkan edukasi tentang hutan mangrove dan biota-biota laut yang hidup di sekitar pantai atau di sekitar hutan mangrove. Nah, itu kekayaan dan potensi laut yang ada di Indonesia. Nah, untuk kalian, jangan lupa untuk selalu melestarikan. Kalau misalnya kalian main ke pantai atau melihat melihat ikan atau melihat terumbu karang yang ada di Taman Konservasi Laut, kalian tidak boleh merusaknya karena itu merupakan kekayaan laut yang ada di Indonesia dan harus tetap dilestarikan agar bisa bertahan sampai masa depan. Nah, untuk kalian sebagai pengikat ilmunya, kalian harus bisa menemukan atau mengerjakan tugas yang akan Bapak berikan. Nah, untuk tugasnya cukup mudah, ada 2 soal. Yang pertama, sebutkan sebanyak yang kalian ketahui tentang apa saja biota-biota laut yang bisa dijual, dikonsumsi ataupun dibudidaya. Sebutkan sebanyak mungkin yang kalian ketahui, oke? Soal yang kedua, sebutkan nama-nama taman laut yang kalian ketahui yang ada di Indonesia. Seperti yang tadi Bapak jelaskan, bahwa Indonesia memiliki banyak sekali taman laut. Sebutkan sebanyak mungkin yang kalian ketahui nama-nama taman laut yang ada di Indonesia. Dan untuk kehadiran kali ini dan untuk tugasnya, kalian tulis di buku tulis, dan setelah kalian jawab soal-soal yang Bapak berikan di buku tulis, kalian boleh kirimkan ke nomor Bapak melalui WhatsApp untuk bukti kehadiran kalian atau bukti kalian mengerjakan tugas di pelajaran tematik muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial ini. Dan untuk kehadiran, kalian juga boleh melakukan presensi atau melakukan absensi kehadiran melalui kolom komentar dengan menuliskan atau mengetikkan nama kalian, nama lengkap kalian, spasi hadir di kolom komentar YouTube ini. Oke, mungkin sekian untuk pembelajaran tematik kali ini tentang kekayaan alam laut Indonesia, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan bisa kalian manfaatkan di kemudian hari. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya dan jangan lupa untuk membagikan video ini agar video ini bisa bermanfaat untuk banyak orang.
Sekian dari Bapak, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.